Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usep Somantri, asal dari SMK Budi Bakti Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Saya sebagai peserta pelatihan upskilling dan reskilling bisnis dan pariwisata tahun 2026 angkatan pertama. Saya berada di kelas administrasi profesional B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktek pengaplikasian administrasi profesional. Selamat menyaksikan. Sebagai administratif asisten, saya bertanggung jawab mengelola kas kecil departemen dengan sistem dana tetap atau impres sebesar 10 juta rupiah per bulan. Dengan saldo akhir yang harus tersisa itu adalah sebesar 750.000. Kas kecil sendiri merupakan kegiatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian atau perusahaan. Untuk langkah pertama dalam membuat laporan kas kecil yang harus kita laksanakan adalah pengidentifikasi kegiatan atau arus kas masuk dan kas keluar, disertai dengan bukti-bukti yang mungkin nanti bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari bukti kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada nanti yang akan harus kita buat adalah bukti kas masuk yang berasal dari bendahara yang diberikan kepada kita sebagai pengelola kas sendiri. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat contoh dari bukti transaksi sebesar 20 transaksi yang terdiri dari invoice, kwitansi, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita buatkan ke dalam bentuk bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Setelah kita mengidentifikasinya, kemudian kita melaksanakan pengajuan pengisian dana yang telah dilaksanakan di akhir bulan kemarin pengajuannya. Karena memang kalau di akhir bulan itu biasanya sudah berkurang dan akan diisi kembali di awal bulan berjalan. Nah, di kesempatan kali ini, setelah dana kas kecilnya diterima, kemudian kita catat ke dalam bukti kas masuknya sebesar 6 juta rupiah. Kita harus bisa melaksanakan pencatatan secara mandiri ke dalam laporan dana kas kecilnya. Karena di tanggal 1 bulan Februari tahun 2026 kita sudah melaksanakan pengisian dana kas kecil sebesar 6 juta rupiah. Setelah dicatat, kemudian kita laksanakan pencatatan pula pada bukti kas keluar berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya siapkan. Pada tanggal 3 Februari 2026 ada bukti kas keluar sebesar 225.000 rupiah untuk pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pertamina. Selain nanti dibuatkan juga bukti kas keluarnya, kemudian ditandatangani dan disetujui. Dan juga jangan lupa untuk menginputkannya di laporan tersebut. KM 232, nomor akun itu adalah transportasi atau 222. Kemudian kita isi keterangannya. Jangan lupa kita simpan di kolom kreditnya atau di bukti pengeluaran. Semua bukti pengeluaran dan bukti kas masuk
itu harus dicatat semua di dalam laporan dalam 1 bulan atau dalam periode tertentu, yang nanti akan menghasilkan sebuah laporan yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan lupa pula di dalam laporannya itu akan ada sisa saldo akhir di bulan Februari itu berapa. Kemudian nanti pengajuan kembali untuk saldo di bulan Maretnya. Kita bisa simpan di bawah. Pengisian dana kas kecil di bulan Maretnya itu adalah 9.250.000. Laporan ini kemudian kita cetak, ditandatangani, untuk tugas yang kedua, kompetensi profesional 5 mengelola kas kecil. Saya berperan sebagai bendahara umum yang mencatat transaksi kas dan non-kas perusahaan sebesar 100 juta rupiah dalam satu periode. Di dalam pengerjaannya, selain tunai, penerimaan maupun pengeluaran di dalam mengelola transaksi non tunai dan kas tunai itu bisa beragam, mulai dari transfer ATM, mobile banking, QRIS, ataupun virtual akun yang disediakan. Transaksi yang terjadi kemudian dicatat ke dalam jurnal sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Pengeluaran perusahaan dilakukan secara tunai maupun non-tunai seperti pembayaran supplier melalui transfer bank, kartu debit, ataupun kartu kredit. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib diverifikasi kelengkapan dan keabsahan buktinya sebelum dicatat. Seluruh transaksi kas dan non-kas dicatat dalam jurnal, disusun dalam laporan transaksi keuangan, kemudian disampaikan kepada manajemen. Berikut adalah contoh transaksi dari laporan kas dan non-kas yang telah saya susun, yang kurang lebih jumlahnya mencapai 100 juta rupiah. Mulai dari penerimaan sampai pada pengeluaran kas tunai, begitu juga transaksi yang terjadi apabila memang menggunakan transaksi non tunai, itu kemudian dicatat dalam bukti memorial sesuai dengan peruntukannya. Setelah semuanya tercatat disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan sesuai, semuanya dimasukkan ke dalam laporan transaksi kas dan non-kas dalam satu periode waktu. Ini contoh laporan kas tunai dan non tunainya di bulan Februari. Di sana ada kurang lebih 10 buah transaksi, baik itu kas tunai maupun non tunai, yang tercatat berdasarkan bukti transaksi kas tunai dan non